Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan وعلى ربهم يتوكلون. Sadaqallahu alazim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di Masjid Al-Yakin Makam Haji ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini menjadi syarat berkumpulnya kita di Raudhatul Jannah, di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang istiqamah di jalannya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Sebelumnya ta'aruf dulu. Ini riwayatnya, asbabul wurudnya bisa datang ke sini semua adalah rencana Allah Subhanahu wa taala. Saya juga baru ketemu dengan Pak Hilmi hari ini. Ketemu di darat baru hari ini. Hari Sabtu tanggal 5 Oktober yang lalu saya ngisi di kajian Islam tentang inspirasi dakwah di masjid di radio dakwah syariah RPS Solo. Nah, saat itu beliau bertanya, borongan tanya, 4 pertanyaan sih, borongan pertanyaannya. Nah, di ujung pertanyaan keempat itu adalah, boleh nggak saya minta nomor handphonenya narasumber? Nah, kemudian itulah, jadi bagi Allah sangat mudah mendatangkan seseorang ke sini hanya dengan sarana siaran radio, kemudian tahu dengan handphone. Saya bilang ketika saya sebelumnya tadi ke makam haji di Rahman, saya itu terus buta. Solo itu buta karena saya 30 tahun ada di Jabodetabek. Saya orang Gemolong asli, Gemolong Sragen ya. Tapi sejak lulus SMA saya kuliah di Bogor, kemudian keluarga di sana, kerja di sana sampai 32 tahun baru kembali ke Gemolong lagi. Tapi yang keyakinan saya jawab, insya Allah saya datang, yakin bahwa kalau kita berusaha pasti akan sampai. Terus sekarang gampang ya, tinggal pesan Gojek gitu. Gemolong sendiri sampai. Alhamdulillah ternyata nggak pakai Gojeknya teman sendiri. Jadi ini yang pertemuannya udah dengan Mas teman yang mantan saya Mas tadi belum lama. Saya terima tawaran ngisi di RBS itu baru 2 hari. Kemudian pikir gimana saya ke radio Solo ini, RBS Solo, sekarang nggak tahu Solo. Allah pertemukan dengan Mas Tahan ini dalam satu talim, kemudian saya tawarkan, dia siap langsung mengantarkan. Sekali lagi takdir Allah Subhanahu wa taala yang pertemukan kita di sini. Semuanya adalah karena diikat dengan ikatan hati tali qulub. Bapak Ibu sekalian, latar belakang saya pernah mendirikan sekolah Islam terbaru di Bogor. Dengan sekolah Islam terbaru di Bogor dari kepala sekolah. Kemudian pernah juga
duduk di kursi wakil rakyat DPRD Kabupaten Bogor. Jadi walaupun orang Gemolong sempat jadi wakil rakyat di Kabupaten Bogor. Ya, bisa bahasa Sunda. Nama saya namanya kebetulan gak ada Jawa-Jawanya gitu ya. Arif Munandar, dikira orang Sunda. Padahal saya dulu waktu lahir namanya Bambang Wijanarko. Waktu lahir namanya Bambang Wijanarko, tapi biasa orang Jawa kalau sakit nama diganti. Nama diganti dia. Rupanya dengan takdir Allah kemudian saya hidup di Tatar Sunda. Kemudian selepas dewan saya pernah undangan haji, pas undangan haji berangkat haji 2009. Mungkin ada yang berangkat haji 2009 mungkin sama dengan saya dengan teman-teman. 2009 saya berangkat haji, kemudian sepulang dari haji, kemudian sudah selesai dewan, masuk ke dunia bisnis, lalu melamar pekerjaan satu tempat, kemudian setahun saya jadi manajer, kemudian langsung diangkat jadi direktur. Ya itulah, saya sampai dengan usia 50 tahun itu tidak pernah menggunakan ijazah saya untuk melamar pekerjaan. Saya belum pernah melamar ijazah untuk melamar pekerjaan. Seolah-olah kawin itu mudah gitu ya. Karir saya mudah sekali gitu. Ya, atau ada yang pertemukan satu dengan yang lainnya. Tapi di usia 20 tahun kemudian saya sempat rupanya di situ. Ketika saya jadi direktur perusahaan itu, kemudian perusahaannya mengalami pailit dan nama saya kebetulan ada di dalam akte notaris perusahaan. Sehingga walaupun saya bukan pemilik, bukan owner, saya tetap harus masuk. Kemudian sempat mampir ke dalam penjara selama 8 bulan. 8 bulan masuk dalam penjara. Lupa gak bawa tripod. Ya sekali lagi itu adalah bagian dari perjalanan hidup ya. Mungkin saya ceritakan di radio itu adalah karena tertarik dengan perjalanan dakwah di dalam penjara. Dalam penjara saya sempat tahan sedikit, kemudian rupanya saya mengislamkan 4 orang di dalam penjara dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti saya cerita lebih lanjut. Ternyata rupanya itulah izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dimampirkan ke dalam jeruji besi itu adalah untuk barangkali untuk nanti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita diuji dengan ujian yang sedikit saja sudah keluh. Bayangkan dengan ujian Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub 20 tahun hidupnya makmur, kaya, anaknya banyak. Kemudian Allah uji dengan hartanya habis, anaknya meninggal semuanya, sampai diberikan penyakit sampai 18 tahun. Artinya hampir mendekati sama dengan kenikmatan. Dia tidak pernah mengeluh. Ya. Maka sekali lagi barangkali yang akan saya sampaikan di sini adalah sekelumit kisah tentang salah satu bagian cerita ya. Karena kalau ingin mendengarkan cerita lebih lanjut ada di nanti besok setiap Sabtu jam 4 sore sampai jam 5 di RBS. Saya itu masih mengisi kajian selama 13 kali pertemuan dan secara berseri saya akan sampaikan pengalaman-pengalamannya. Tapi sekelumit barangkali hari ini ringkas saja, resumenya akan saya sampaikan di sini. Baik, bapak sekalian, kalau kita barangkali bicara tentang perjalanan hidup ya, sesungguhnya perjalanan hidup ini adalah seperti putaran roda sepeda atau roda motor. Ada kadang-kadang katakanlah mungkin bagian pentilnya itu kadang-kadang dari atas, kadang-kadang dari bawah, kadang-kadang dari samping. Sesungguhnya hidup manusia juga begitu. Ada saatnya di atas, ada saatnya di bawah, ada saatnya di samping. Ada orang yang mungkin dulunya kaya raya kemudian berubah menjadi miskin papa. Orang yang sebaliknya seorang pemulung betul jadi seorang juragan. Kalau yang sudah nonton ibu suka nonton sinetron Pintu Berkah di Indosiar itu kadang-kadang ya seorang
tukang beca tahu-tahu jadi pedagang restoran gitu ya, memiliki restoran besar. Itu sebenarnya kehidupan manusia seperti itu. Ada saat-saat perubahan-perubahan di bawah, di atas, di samping ya. Maka sesungguhnya itu yang saya alami juga demikian. Ada saat-saat di atas, ada saat-saat di samping, di bawah ya. Namun dimanapun kita berada, satu pesan yang Rasulullah sampaikan adalah sebuah pertanyaan misalkan dari seorang sahabat, ya Rasulullah, berikan kami nasihat satu saja tentang Islam yang kami tidak perlu bertanya lagi pada siapa. Beliau menjawab dengan sebuah jawaban singkat, Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah kau beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Kamu beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Di mana kita berada saat ujian kita di atas, istiqomah. Saat kita ujian di bawah, istiqomah. Saat ujian kita berada di samping, istiqomah. Sesungguhnya seberat apapun ujian, kunci jawabannya cuma dua. Ya, kalau kita sekolah ujiannya banyak, kuncinya kan macam-macam. Tapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala kuncinya cuma dua jawabannya. Apa kira-kira? Sabar, syukur. Ya. Ajaban li amril mu'minin, sungguh mengagumkan orang-orang yang beriman itu. Ketika dia diberikan ujian berupa musibah, maka dia bersabar. Itulah kebaikan baginya. Ketika dia diberikan berupa ujian berupa kenikmatan, maka dia bersyukur. Itulah kebaikan baginya. Jadi kunci jawaban atas segala ujian hidup kita hanya dua, sabar dan syukur. Kalau kita bisa menempatkan keduanya pada tempat yang sebenarnya, insya Allah kita akan bisa melaksanakan, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ujian Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah melainkan sudah kesanggupan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak menguji manusia melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya, kalau diuji Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukurlah bahwa sungguhnya kita ini dipilih Allah untuk menerima ujian-ujian Allah itu. Ya. Maka sekali lagi inilah perjalanannya. Mungkin akan saya ceritakan karena sesungguhnya yang saya rasakan Quran itu terasa hidup, ayat-ayat Quran terasa hidup di dalam perjalanan kehidupan ini. Kalau kita ingat Buya Hamka, almarhum Buya Hamka itu mengkhatamkan, menyelesaikan tafsir Al-Azharnya di dalam penjara. Ya, karena Quran terasa hidup pada saat itu ya. Sehingga beliau menyelesaikan tafsir Al-Azharnya yang sangat terkenal yang sekarang pada kali kita bisa nikmati itu justru ketika beliau di penjara. Konon Ustaz Yusuf Mansur juga menghafalkan Quran ketika di penjara. Ya. Baik, saya akan cerita saja barangkali ya, nanti ayat-ayatnya akan menyusul dengan kebutuhan kita. Jadi sekali lagi saya tidak akan bukan bicara tentang kasusnya, tidak bicara tentang tempatnya, tapi hikmahnya. Ya. Ketika saya harus masuk ke dalam penjara, yang pertama kali yang saya kaget saja adalah ketika harus masuk dalam ruangan kurang lebih 4 kali 4 meter, isinya saya masuk pertama kali itu terlalu 7 orang. 7 orang 4 kali 4 meter, 7 orang, ada kamar mandi kecil di pojokan. Kemudian saat itu yang khususnya kamar biasa ya 4 kali 4 meter, sekitar 4 kali 4 meter, 7 orang. Kemudian saya tidak merokok, yang lain merokok semua. Ya, jadi saya perokok pasif ya luar biasa. Saya tanyakan kenapa sih banyak merokok semua? Untuk menghilangkan stres Ustaz, ini maksud saya Ustaz. Boleh nggak saya untuk menghilangkan stres saya ngaji, baca Quran? Kalau saya nggak bisa tidur, nggak apa-apa, saya baca Quran. Oh silakan Ustaz. Makanya saya baca Quran ya, minggu pertama itu karena saya juga shock terus terang ya, masih shock luar biasa. Saya baca Quran, saya tilawah Quran.
saking semangatnya, atau mungkin saking saya butuhnya dengan tilawah Quran. Itu saya khatam Quran seminggu sekali. Setiap hari Jumat saya khatam Quran selama sebulan pertama ini. Nah, rupanya disitulah keajaiban muncul. Allah pertemukan dengan keajaiban. Suatu hari karena saya nggak bisa tidur, saya baca Quran. Kemudian ada seorang teman saya baru masuk, seorang badannya besar, tato di sana sini. Tiba-tiba dia terbangun dari tidurnya. Saat saya baca Quran, saya baca Qurannya pelan-pelan. Karena saat itu baca Quran, saya udah bilang teman-teman. Tiba-tiba dia bangun dari tidurnya, wah saya udah kaget, marah ini pasti, terganggu ini pasti. Ternyata apa yang dikatakan? Ustaz, bisa lebih keras lagi ngajinya. Saya baca pelan-pelan, langsung dikerasin ngajinya. Kenapa? Hati saya tenang. Ini preman yang nggak pernah tersentuh dengan wudhu sebelumnya. Tapi ketika saya baca Quran, dia merasakan ketenangan, kesejukan. Sampai saya baca Quran, supaya dikeraskan bahasanya. Ustaz kerasin dikit. Saya bikin dengar enak, hati saya adem, hati saya tenang. Akhirnya teruskan lagi baca Quran. Lain kesempatan, ini kalau ini pada satu kamar, satu blok istilahnya. Di bulan 2 bulan pertama kita di kantor tahanan kepolisian Polres namanya. Maka itu namanya situasinya tahanan titipan. Ya, selama 2 bulan. Kemudian ada juga kejadian lain pada saat siang harinya saat kita olahraga dulu di ruangan tempat jemuran gitu ya. Ada seorang non muslim saya datang kepada saya, Pak Ustaz, saya kalau pagi itu dengerin jenengan ngaji loh, dengerin Pak Ustaz ngaji, rasanya tenang, syahdu. Ini non muslim bisa merasakan tenang dengan bacaan Quran. Ya. Kemudian akhirnya saya merasakan bahwa alhamdulillah keajaiban muncul ketika kemudian kita dekat dengan Al-Quran. Ya. Peristiwa yang lain, kalau saya biasanya pada subuh itu memang baca Quran, kebiasaan saya. Pada subuh baca Quran sampai kurang lebih menjelang duha, ya. Kemudian mandi dan sebagainya. Nah, pada suatu hari saya karena ngantuk yang luar biasa, saya tertidur pada subuh. Tiba-tiba pintu dipukul besi tang oleh penjaga. Apa yang dikatakannya? Biasanya di sini kalau pagi ada yang merojah Quran, ada yang baca Quran. Ini kok sepi gitu. Pak penjaganya pun menikmati rupanya bacaan Quran sampai kemudian pintu besi ini ketok-ketok. Oh iya Pak, saya ngantuk sekali. Dan di situ kemudian saya merasakan betapa sungguhnya Quran itu bisa menyentuh hati ketika kondisinya kita sedang dekat dengan fitrah kita. Di lain kesempatan, ini karena ini sudah di rutan ya, setelah 2 bulan di ketahanan titipan polisi di rutan, saya juga baca Quran menjelang sholat asar. Suatu hari saya baca Quran menjelang asar. Dengan azan asar saya biasanya di masjid. Tiba-tiba di sebelah saya mendengar tangisan sesenggukan, menangis terseduh-seduh. Selesai saya baca Quran, saya balik ke samping, saya lihat siapa. Ternyata salah seorang penghuni penjara juga, dia mantan kibom perampok. Wilayah kerjanya di Jawa Tengah, Jawa Barat. Wilayah kerjanya. Terus saya tanya, kenapa menangis? Nggak tahu Pak Ustaz. Hati saya merasa diaduk-aduk mendengar bacaan Quran Pak Ustaz.
saya ceritanya. Gimana saya ke sini? Saya ini terus terang walaupun mau perampok, saya itu ada dua kewajiban kepada anak-anak saya. Anak-anak saya harus bisa ngaji dan sholat. Walaupun bapaknya enggak. Kalau bapaknya enggak, terus anaknya bapaknya kalau enggak ngaji, jamnya ngaji dilemparin ke kolam ikan gitu. Ya. Ini kayak premannya muncul ya. Saat mereka sudah beranjak dewasa, sudah ambigi, remaja lah gitu ya, tiba-tiba mereka datang kepada saya, "Bapak, boleh nggak kami minta sesuatu?" Kata bapaknya, "Silakan, ayo sok-sok minta apa?" Bahasanya bahasa Sunda, sok-sok. Mau handphone yang terbaru? Silakan pilih apa handphone? Mau Samsung S9 atau yang lain, atau motor yang paling bagus, yang paling baru modelnya, silahkan saja, tak belikan nanti. Tapi apa jawaban anaknya? Bukan itu Pak, kami ingin sekali waktu kita, Bapak, Ibu, sama anak-anak ini tadarus Quran bersama, ngaji bersama. Itu kayak dibilang saya merasa dipukul dengan palu godam. Setelah satu kemudian saya tinggalkan dunia hitam saya. Saya belajar ngaji, ya. Bahkan dia katakan kepada anaknya, "Jangan tengok saya sebelum saya bisa ngaji. Jangan besuk saya sebelum bisa ngaji." Lain waktu, "Jangan besuk saya sebelum saya hafal surat An-Naba." Ya. Pas dia bilang udah surat apa udah hafal, di telepon istrinya, "Saya siap dibesuk." Di pas besukan itu kemudian dia setor hafalannya, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun." Ila akhir ayat. Jadi orang-orang pada bagian ini dia malah setoran Quran. Jadi rupanya dari situ saya juga melihat bahwa Quran itu bisa menyentuh hati-hati orang yang demikian, yang mungkin secara pribadi yang keras, hidupnya kasar, tetapi tersentuh hatinya kemudian dengan kenikmatan baca Al-Quran. Ini hal-hal yang saya rasa temukan justru ketika berada di dalam judi Mesir. Ya. Satu hari ada yang mengusul tadinya teman saya, "Pak Ustaz, bacakan ayat yang menggembirakan buat saya." Ini non muslim, bacakan ayat yang menggembirakan buat saya. Kita tahu ini baru apa namanya, dapat vonis berat. Saya bacakan ayat surat Al-Baqarah ayat 257. Maaf, bagian akhir surat Al-Baqarah ayat yang terakhir. "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat," dan seterusnya. Saya bacakan artinya, dan Allah tidak akan menguji manusia melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka ketika kemudian vonis itu datang kepadanya, ya, dengan ayat itu dia merasa tenang. Nah, puncaknya adalah saat kemudian suatu hari ada seorang non muslim Chinese juga, satu namanya Kohorudi, datang kepada saya, "Pak Ustaz, boleh nggak saya ikut sholat?" Non muslim ikut sholat. Loh, agamanya apa Mas Kohorudi? "Saya non muslim. Bahkan saya sebelum masuk penjara ini baru saja dibaptis. Karena saya keluarga pendeta. Keluarga saya, paman saya seorang pendeta. Lah kalau ikut sholat kalau ikut sholat ya harus baca passwordnya dulu.
Baca passwordnya dulu. Passwordnya apa? Kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siap Pak Ustaz? Ini mesti main siap-siap aja. Saya tanya, kenapa kau pengen ikut sholat? Saya melihat teman-teman yang ikut sholat di sini wajahnya bercahaya, wajahnya itu sejuk teduh. Akhirnya saya koordinasi dengan penjaga-penjara dulu, ntar sholat bisa lain lagi ya, kena balik lagi. Alhamdulillah penjaga-penjaranya mengizinkan sholat muslim, silakan. Saya suruh Mas Korwin tadi, silakan mandi keramas, kemudian dikumpul kita di lorong menjelang sholat maghrib, ya kita baca syahadat bersama-sama. Ya. Kemudian dia sudah siap menjelang sholat maghrib, dan hari ini saya baru menyaksikan seseorang yang menangis luar biasa setelah baca syahadat. Dia baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam seperti ini, dan beliau menangis luar biasa, ya, menangis terharu. Dan surprise-nya lagi, setelah kejadian itu ada 3 orang lagi yang datang kepada saya minta diislamkan, disyahadatkan. Akhirnya di tengah-tengah malam saya sering merenung, ya Allah, apakah untuk ini Engkau kirimkan saya ke sini? Jadi saya merasa mungkin barangkali disinilah pintu hidayah itu muncul, ya, karena kebersamaan tadi ya, dengan baca Quran. Dan mungkin saat itu saya berada di puncak ya, setelah terserah ya, kalau di luar saya baca Quran khatam seminggu kan belum bisa kecuali Ramadan. Karena Ramadan bisa, tapi kalau di sana ya, sempat mengkhatam Quran setiap Jumat, sehingga mungkin suasana hati kita sudah meningkat. Jamaah sekalian, inilah beberapa keajaiban yang muncul yang saya dapatkan pada saat itu. Sehingga kemudian kalau kita kembalikan ke ayat Allah Subhanahu wa taala tadi yang saya bacakan di dalam surat Isra, surat Al-Anfal ayat 1 dan ayat 2 dan 3 merupakan ciri-ciri orang-orang yang beriman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hatinya. Disebut nama Allah gemetarnya hati, karena ada rasa mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia saja, kalau kita cinta dengan seseorang, sebut namanya suka gemetar kan, suka deg-degan, ya. Dan bukan berarti yang setiap deg-degan itu pasti adalah cinta, gitu ya. Mas, lagi ada momen, waduh deg-degan. Apa itu sudah cinta? Bukan. Nanti ada surat SIM dari STMK, bukan itu. Tapi ketika misalnya kita mungkin si Mas Joko misalnya, Mas Joko ini naksir dengan Pak Ning gitu ya. Ketika nama Ning disebut, ada getaran dalam hati kita, karena ada cinta. Maka ketika cinta kepada Allah Subhanahu wa taala harus muncul sikap seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan azan datang kepada kita. Ada getar dalam hati kita. Ya. Ini ibaratnya panggilan azan itu ibaratnya adalah telepon langsung dari Allah. Berapa kali kita saat panggilan Allah, telepon Allah, kita reject. Sering kan? Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanggung nih, Persis lawan Persebaya. Maghrib datang, tanggung nih. Katanya ibu-ibu, tanggung nih sinetronnya lagi. Wah, kira-kira ramenya. Akhirnya
panggilan Allah ini kita reject, artinya kita abaikan panggilan salat tadi misalnya. Kalau kita di dunia saja barangkali kita nelfon suami, tiba-tiba di reject sama suami, kira-kira gimana maksudnya? Ya. Mau arah kan pasti gitu, kita reject. Panggilan suami lagi rapat misalnya, langsung di reject, ditolak gitu. Ini panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ulama-ulama terdahulu, misalnya Sayyid Ibnu Musayyab, seorang ulama tabi'in, ceritakan Sayyid Ibnu Musayyab selama 30 tahun selalu mendengar azan di dalam masjid. Selama 30 tahun selalu mendengar azan di dalam masjid. Berarti sudah ada di masjid sebelum azan. 30 tahun selalu mendengar azan di dalam masjid. Ya, artinya dia sudah siap-siap di masjid sebelum azan. Selama 40 tahun dalam ayat dikatakan dia tidak pernah dalam salat berjamaah melihat hukum jamaah lainnya. Tidak pernah lihat hukum jamaah lainnya. Berarti selalu di shaf pertama. 40 tahun. Inilah istiqomahnya ulama terdahulu. 40 tahun. Adi bin Habib radhiyallahu anhu mengatakan, sejak saya masuk Islam tidaklah saya mendengar azan kecuali saya sudah dalam keadaan berwudu. Tidaklah saya mendengar azan kecuali sudah berwudu. Kita kan seringkali azan, padahal sekarang kan dimudahkan ya. Jam-jam itu kan jelas, dulu kan belum jelas. Zaman dulu kan penandanya misalnya kalau zuhur ya berarti misalnya menegakkan tongkat di padang pasir baru lewat dari setengah itu dah masuk zuhur dan seterusnya. Tapi mereka sudah mempersiapkan itu seperti itu. Ya. Artinya rasa gemetarnya hati mendengar panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rasa cintanya kepada Allah luar biasa. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ciri yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum iman. Berkaitan dengan bahasan kita. Dan ketika dibacakan Al-Quran bertambahlah imannya. Ketika dibacakan Al-Quran bertambahlah imannya. Bapak sekalian, pengalaman saya di Rotan, saya itu mengajar baca Al-Quran. Setiap saya terima santri baru, santri keluarga binaan baru, saya biasanya mendengarkan bacaan Al-Quran kepada anak. Surat Al-Fatihah. Saya pada saat itu yang doa yang saya hafal itu doa adalah kumpulan doa al-Mansur yang disuruh oleh Hasan al-Banna. Itu doa yang saya hafal karena saya baca dulu dari mahasiswa pagi atau sore, pagi dan petang itu saya hafalkan, saya baca. Nah ketika saya mulai santri baru ini, saya bacakan Al-Quran, terutama surat-surat mulai dengan Al-Fatihah, Al-Baqarah awal, 5 ayat pertama, ayat kursi. Biasanya yang saya dapatkan rata-rata nangis. Ya. Jadi kalau ada videonya lucu, bukan lucu, saya orang Papua, guru-guru itu baca Al-Quran nangis. Tapi suatu hari ada yang lain. Saya baca Quran, baru surat Al-Fatihah dan awal surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu yang terjadi apa? Si teman ini, orang ini yang saya bacakan Al-Quran tiba-tiba mengerang. Kemudian menyerang saya dengan sebuah lompatan kayak harimau. Tapi saya terus pada saat itu gak ada takut ya, saya tangkap tangannya, kemudian saya heran, ringan banget, padahal badannya gede, tapi ringan banget, enteng banget, saya biting gitu, nggak bisa gerak. Saya biting bukan saya biting pakai kekuatan, saya cuma pakai tangan kiri, saya jatuhkan ke lantai, terus saya bacakan kembali, terus saya teruskan bacaannya, ayat kursi, kemudian sampai akhir surat Al-Baqarah.
reaksi yang terjadi dia, kemudian perutnya itu bergelombang dan saat itu kemudian dia muntah, dia kali keluar, walaupun muntahnya tidak keluar apa-apa kecuali gas amonia, bau amonia yang luar biasa, bau. Setelah sadar saya tanya, Mas, kenapa kamu menyerang saya? Maaf Ustaz, bukan kemauan saya. Badan saya benar bergerak seperti itu. Terus cerita kenapa? Saya ini memang hidup dalam dunia hitam. Saya umur 19 tahun sudah nikah sama jin perempuan. Astagfirullah. Nikah sama jin perempuan. Kemudian umur 25 menjelang 25. Di cerita saya mencari ilmu ke Gunung Dieng, dibeli oleh seorang kakek namanya Ajian Harimau Putih. Pantas saja yang gerak saya tadi harimau putih kan. Tapi kemudian dari situ saya melihat bahwa saya terus terang nggak punya pengalaman yang namanya meruqyah atau apa, saya nggak punya pengalaman sebelumnya. Yang saya yakin hanyalah pada saat itu ayat Quran tidak mungkin dikalahkan. Keyakinan dalam diri saya bahwa ayat Quran tidak akan mungkin dikalahkan oleh makhluk-makhluk lain. Ya, maka saya dakwahkan dalam baca surat tadi dan cerita di akhirnya. Kayaknya tadi keluar 3. Pas Ustaz baca Quran tadi keluar 3 jin dari tubuh saya. Agak ringan sekarang. Allahu Akbar. Tapi dari situ saya semakin yakin bahwa ini Quran ini bukan buatan manusia. Quran ini pasti adalah ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Quran ini adalah punya kekuatan dahsyat yang luar biasa. Yang makanya istri saya terus kalau menempati rumah baru, istri saya itu selalu minta hari pertama baca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Ya, saya baru menempati rumah baru di Pulau itu kemarin, setelah rumah baru yang lumayan sudah lama kosong. Maka satu pesan saya, ayo kita baca. Habis kita sholat duha, baca Quran berdua gantian dari satu juz, alhamdulillah kurang lebih 2,5 juz ya berarti kan Al-Quran itu kita selesaikan dalam sekali baca. Artinya di situ saya meyakini bahwa ya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada yang lain. Dan ini yang membuat saya semakin yakin. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ya, dan ketika dibacakan Al-Quran bagi orang-orang yang beriman bertambahlah imannya. Bertambah iman itu kemudian menumbuhkan kadang sikap tangisan, kadang-kadang ya tadi kalau orang dibacakan Quran kemudian bukan tenang tapi adalah panas, ya mungkin ada masa lalu yang tadi berhubungan dengan dunia lain tadi yang sesungguhnya itu harus dibersihkan semuanya, karena sesungguhnya itu adalah bentuk kemusyrikan yang harus dihilangkan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang dunia kita ini dunia yang mungkin termasuk tradisi kita ini masih banyak kemusyrikan. Saya kalau dengar cerita kakek saya dulu, mbah saya dulu, katanya mbah saya itu di kampung bisa berubah jadi harimau. Ya, saya ya sering menuruni dunia kita ini kan ada berhubungan dengan seperti itu. Tapi alhamdulillah akhir hidupnya kakek saya itu adalah seorang imam masjid ya. Dan meninggalnya juga habis dari sawah, usia 80 tahun lebih, habis dari sawah, kemudian pulang tidur di kursi, meninggal, nggak ada sakit, nggak ada apa. Artinya ya pada akhirnya kembali pada ujungnya kan. Orang itu yang paling penting ujungnya. Ya, ujungnya ini akan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ya. Kalau dia menyadari kesalahannya kemudian dia bertobat, meninggalkan dunia hitamnya,
Alhamdulillah di sini sudah banyak yang meninggalkan dunia hitam. Rambutnya sudah banyak putih, sudah meninggalkan dunia hitamnya. Maka sesungguhnya Allah melihat ujung kehidupan kita. Ya. Yang paling penting itu ujungnya. Masalahnya kita nggak tahu ujungnya kapan gitu. Ya. Ada nggak yang mereka yang tahu? Di akta lahirnya tertulis tanggal ini, Fulan bin Fulan lahir tanggal sekian, tahun sekian, mati tanggal sekian. Nggak ada. Karena kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita nggak tahu apakah sepulang dari sini nanti kita ditegur oleh malaikat Israel di rumah kita. Allah yang maha tahu dalam akhir kehidupan kita. Tapi yang paling penting, fatazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kemudian pengalaman yang lain lagi yang berhubungan dengan sholatnya. Kalau tadi berhubungan dengan baca Quran, betapa dahsyatnya ternyata tilawah Quran itu bagi kehidupan kita. Ternyata ya saya merasakan di situ surah Quran itu hidup dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah bekal sholat. Malam pertama, sekali lagi saya baru masuk, itu kurang lebih pada maghrib. Saya sudah sholat maghrib di luar karena artinya sebelum saya masuk ke dalam sel itu. Kemudian masuk ke dalam mendengar azan isya. Saya kata teman-teman saya minta izin azan salat isya dulu ya. Dia muslim, kemudian Ustaz malah kita berjamaah. Semangat, alhamdulillah. Ternyata malah mereka yang minta berjamaah. Yang tadi yang mungkin Ustaz gimana nih kita mau sholat sementara maaf, kalau di polisi itu kan setelah pendek. Kalau di kantor di tahanan polisi itu belum boleh pakai celana panjang dipakai pun dipotong sampai lutut. Ya. Saya bilang udah darat kondisinya sekarang, ya celananya dibawa berapa sini, ya, dan tutupi lutut, gitu ya. Alhamdulillah kemudian kita sudah melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian blok yang lain mendengar sholat, ikut-ikut kemudian sholat tarawih. Kemudian saya tanya pas hari Jumat, ini sholat Jumatnya kemana? Kita nggak ada sholat Jumat. Di sini ikut masjid. Saya bilang kenapa bisa ikut masjid? Sementara masjid ini posisinya di sebelah timur kita. Kita di sebelah baratnya, ruang tahan itu adalah sebelah barat masjid. Berarti kan kita di depan imam. Ya nggak bisa dari imam sholat yang pergi di depan. Akhirnya saya tawarkan, ada yang bisa azan di sini? Ada. Yuk kita sholat Jumat di sini. Ya, saya dengan sholat Jumat pertama di dalam ruangan, di dalam sel itu 7 orang awalnya. Saya walaupun kalau yang Imam Syafi'i kan 40 ya, tapi saya memang mazhab yang lain bahwa sholat Jumat bisa dilaksanakan tidak ada batas minimalnya. Kalau mazhab yang lain Hambali ya, kemudian imam yang lainnya yang mensyaratkan 40 orang adalah Imam Syafi'i. Jadi ini kan belum bisa datang 7 orang kita penting adakan sholat Jumat. Ya, khutbah saya imam, kemudian ini dilihat oleh penjaga, kemudian Jumat berikutnya kemudian dibuka. Akhirnya sholat di lorong. Ya, jadi pintu bloknya dibuka, semua sholat Jumat di lorong. Saya coba sampai 25 orang ya sholat Jumat. Ya. Jadi selama 2 bulan di dalam penjara kepolisian, saya 8 kali jadi khotib dan imam. Dan ada yang lucunya sekali lagi ada non-muslim yang setiap Jumatan dengerin khotbah. Ya, dengerin khotbah. Jadi khotbah di belakang kalau dia yang salah. Artinya kemudian inilah yang disebut dengan dakwah perjuangan. Kalau kita nggak bisa mendapatkan hak kita, ya kita gunakan hak kita dengan apa yang kita bisa lakukan. Ya. Ternyata kemudian dari situ ya hidayah-hidayah tadi muncul ya, tadi saya katakan ada masuk Islam, 4 orang dan sebagainya. Itu karena melihat kekompakan kita dalam
melaksanakan sholat berjamaah. Walaupun sekali lagi ketika sholatnya mualaf kadang-kadang lucu ya. Suatu hari ini lucunya nih, ada pas sholat asar, kita lagi sholat asar bersamaan dengan saat-saat besukan, dibesuk. Pas lagi sholat, lagi sujud, tiba-tiba ada panggilan besukan, Yunus, lagi sujud. Dia langsung jawab, bukan saya, tapi tangannya langsung lagi sujud itu. Ya, itulah. Ya, nggak apa-apa sholatnya mualaf. Kemudian baru setelah itu kita tahu. Kalau lagi sholat jangan nggak usah dijawab, nggak usah dijawab. Kalau lagi sholat, dan juga yang memanggil akan tahu lagi sholat. Ada lagi yang lagi sholat berjamaah, tiba-tiba ada ngobrol sebelahnya yang nggak sholat, yang muslim. Ikut nimbrung, lagi sholat, ikut nimbrung ngobrolannya. Ya. Masalah rokok atau masalah apa? Rokok yang paling enak apa? Dia nyebut merek apa gitu. Ya inilah. Dan yang korbe saya ceritakan tadi ya, yang korbe tadi saya ceritakan baru masuk Islam, malam harinya melihat saya sholat tahajud. Saya alhamdulillah di situ bisa menjalankan sholat tahajud. Yang begini, Pak Ustadz, sholat tahajud itu apa sih? Kalau saya bisa melaksanakan sholat 2 rakaat, 4 kali ditambah witir 3 rakaat. Saya lupa kasih tahu salamnya. Karena dia sholat tahajud 11 rakaat 1 salam. Aduh, salah saya. Tapi nggak apa-apa ya. Malah kalau pertama kali melaksanakan sholat tahajud sih. Ya. Tapi hidayah Allah Subhanahu Wa Taala itu sekali lagi diberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Ada juga non-muslim di dalam ruangan yang satu kamar dengan saya sejak awal sampai dihafal surat Al-Fatihah, surat Al-Qul Huwallahu Ahad, Al-Ikhlas, itu hafal. Sampai ketika kalau ini masuk Islam, dia yang ngajarin Al-Fatihah. Ketika dia salah, dia betulin. Yang muslim lainnya. Tetapi karena hidayah yang datang kepadanya, dia sampai akhirnya dia tidak masuk Islam. Hafalannya ya. Padahal kita mengatakan pas pindah pas kamar ada pindahan juga biasanya ada perubahan-perubahan komposisi kamar. Jadi selalu minta saya kapan Pak sama Ustaz aja non muslim. Kenapa? Gak terganggu dengan saya sholat baca Quran. Enggak, saya tenang kok. Ya, muslim merasakan tenangnya. Ini sesungguhnya bagian dari mukjizat Al-Quran ya, sesungguhnya yang bisa muncul pada diri kita. Ya. Saya kadang-kadang setelah melakukan terus terang saya di penjara itu pada saat saya sudah mendawamkan ini bukan dia hanya pengalaman saja, mendawamkan saat 100 hari tidak pernah berhenti tanpa tahajud. Kemudian harus masuk ke situ. Saya kadang-kadang berpikir, bukan Allah berjanji dalam surat Al-Isra, surat Al-Isra, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Laksanakanlah salat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Allah mengangkat ke tempat yang terpuji. Kadang-kadang ada sedikit protes dalam diri kita. Saya sudah tahajud 100 hari, kok masuk penjara? Padahal Allah berjanji di ayat Al-Isra 9 itu, mudah-mudahan Allah mengangkatku ke tempat yang terpuji. Ya. Salahnya di mana? Kemudian saya merenungkan muhasabah. Ya, tadi saya pernah jadi anggota dewan, jadi ketua salah satu komisi, bahkan kalau duduk biasanya pertemuan itu di sebelah duduknya di sebelah bupati. Ya. Apakah itu terpuji?
kemudian melihat terpuji itu kan menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Inna a'ramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara orang yang paling bertakwa. Nah, takwa pada saat berada di dalam penjara, saya merasakan sedang meningkat puncak-puncaknya ketakwaan. Dan ketika sedang berada di jabatan-jabatan tertentu, kadang-kadang sholat telat, sholat zuhur setengah 2, karena kesibukan acara-acara macam-macam. Jadi saya mungkin disinilah tempat yang terpuji pada saat ini buat saya. Dan saya bertemu dengan ustaz-ustaz yang di dalam cerita banyak ustaz, ada 5 orang ustaz saya temukan di dalam itu. Dengan ceritanya masing-masing ada yang terletak di masjid itu. Dulunya seorang lurah, seorang kepala desa. Saya tanyakan, kok bisa masuk sini Pak? Mungkin karena doa saya, kalau saya pernah berdoa gini, saya sibuk ngurusin proyek-proyek kelurahan segala macam. Pas lagi puasa, masih urusan dengan urusan proyek-proyek. Maka saya berdoa kepada Allah. Terungkap doa, ya Allah, mudah-mudahan tahun depan saya bisa ngurusin masjid saja pada saat Ramadan. Nah, yang akhirnya terjadi, kemudian masuk penjara, jadi ketua di masjid. Ini karena doa saya, makanya hati-hati kalau berdoa itu, hati-hati kalau berdoa. Ada lagi yang ustaz juga saya temukan. Yang kasih masalahnya apa? Dia sering lewat depan penjara dan kemudian berpikir gimana caranya saya bisa masuk ke dalam, bisa berdakwah di dalam penjara ya. Jadi dia masuk ke dalam penjara, ingin berdakwah, ceramah kepada para warga binaan. Kemudian ada satu kasus masuk penjara, di dalam jadi guru mengajar Quran. Akhirnya ya itulah barangkali rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin juga bayangkan kalau tidak ada kelima ustaz ini muslimnya 4 dari 600 orang, muslimnya hampir 500-an. Siapa yang ngajar mereka? Ya, tapi dengan adanya mereka kemudian termasuk pada saat Ramadan kita ngadain sanlat. Ya, sanlat, bayangkan santrinya 400, ustaznya 5 orang. Jadi perbandingannya hampir 1:100. Ya, dengan segala suka dukanya ya kan, bukan orang yang berani atur. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sekali lagi, bahkan saya kemudian Ramadan sempat buat sebuah program, mengusulkan gimana kalau kita mengadakan program Ramadan one day one juice odoj. Ternyata disambut baik. Bulan pertama pas Ramadan diikuti oleh 25 orang. Jadi 30 juz kita bagi 25 orang. Jadi ada 5 orang yang baca 2 juz setiap harinya. Ya, kita khatam setiap hari kan. Kerombongan ini khatam setiap hari. Ya. Bulan kedua kemudian ternyata banyak yang ingin ikut nambah, akhirnya sampai 60 orang. Akhirnya kita pilih 2 grup. Ya. Karena kalau orders di luar begini kan laporannya pakai WhatsApp. Kalau di sana kan nggak pakai handphone. Akhirnya kita misalkan tampil buat kartu, kayak kartu PPA gitu ya. Jadi setiap sore pada asar mereka harus minta tanda tangan gurunya. Itu saya kadang-kadang ya lihat waktu asar gitu ya, orang-orang bertato memberikan kartu-kartunya untuk ditandatangani. Kalau di dalam begini, ya orang-orang begitu bisa baca Quran setiap hari 1 juz. Masa sih seharusnya kita di luar tidak bisa. Makanya begitu saya keluar, saya tahun 2 tahun lalu. Yang saya pertama kali cari adalah grup odoj, grup one day one juz. Alhamdulillah, setelah saya bergabung dengan one day one juz ini, kemudian terjaga setiap hari minimal baca 1 juz Al-Quran. Kan karena ada tanggung jawab, hari ini harus sekolah 1 juz. Padahal lagi perjalanan di Jakarta, naik bus, bulan saya duduk paling depan, kan saya paling pada TV-nya. Ya, tapi saya belum kholas gitu ya. Saya harus baca Quran ini kalau di bus. Alhamdulillah sekarang kan mudah ya, aplikasinya ada Quran. Maka saya bacakan dalam bus, walaupun di depan ada
via valen sudah ada di ujung alam. Nggak peduli. Artinya sebuah ketika kebersamaan itu muncul, al-barakah mal jamaah, yaitu berkah akan muncul bersama-sama. Kalau semua, insya Allah. Ya. Kemudian tidak terasa saya tiba-tiba hari Jumat terakhir, saya besok sudah boleh keluar. Saya jadwal di khotbah Jumat, ya, jadi khotbah Jumat. Saya membiasakan khotbah Jumat di situ setiap bulan sekali, dan itulah kesempatan pamitan saya kepada seluruh peserta. Saya merasakan ada sebuah air mata yang jatuh pada saat itu, mereka merasa kehilangan, ya. Dan saya juga merasa kehilangan karena juga mereka adalah orang-orang yang merasa ada kedekatan hati. Maka hikmahnya barangkali dari peristiwa ini ada 4 hal bagi saya barangkali yang bisa kita ambil. Pertama, pasrahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena sebesar apa masalah kita, ada Allah yang maha besar. Ada Allah yang maha besar. Kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau yang mohon pertolongan kita buktikan. Bagaimana cara pertolongannya? Wasta'inu bis-sabri was-salat. Cara pertolongan dengan sabar dan salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat, innallaha ma'as-sabirin. Surat Al-Baqarah 153. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, ada falsafah yang saya pikir bagus, ya. Gusti Allah boten sare. Ya. Allah tidak tidur, ini sesungguhnya tinggi sekali falsafahnya. Artinya merasakan muraqabatullah, pengawasan Allah dan ma'iyatullah, bersama Allah. Kalau kita bersama Allah, kalau kita dalam pengawasan Allah, kita merasakan itu, maka Allah akan bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia bersama kamu di mana kamu berada, dan Dia melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi perasaan yang muncul dari diri kita yang pertama. Yang kedua, pelajarannya adalah hidup bersama Al-Quran adalah sebuah kenikmatan, dan tidak ada yang bisa merasakannya kecuali orang-orang yang telah merasakannya. Al-hayatu fi zilalil Qur'an nikmah, kata saya tutup dalam tafsir fi zilalil Qur'annya. Sesungguhnya kehidupan bersama Al-Quran, di mana Al-Quran sebuah kenikmatan, dan tidak ada yang bisa merasakannya kecuali orang-orang yang telah merasakannya. Ketika kita baca, kita tadabburi ayatnya, kita hafalkan ayatnya, maka sesungguhnya Allah akan berikan keajaiban-keajaiban kepada kita. Saya sudah melihat ternyata ketika Quran kita baca dengan sungguh-sungguh, bisa menyentuh fitrah-fitrah manusia di sekitar kita, walaupun dia bahkan berbeda agama sekalipun. Kemudian yang ketiga tadi, ya, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sama dan salat. Sesungguhnya 2 hadiran itu adalah dasar. Yang keempat, yakinlah bahwa hidup kita sudah ada dalam skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ada dalam skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka istiqomah di atas siratal mustaqim bagaimanapun kondisinya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fi fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Maka tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan semua telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ya, dari perjalanan kita, baik putaran roda itu berada di bawah, di atas, di samping, yang terpenting kita punya bekal. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, istiqomahkan kami di atas siratal mustaqim. Mudah-mudahan akhir hayat kita masuk orang-orang yang mendapatkan siratal mustaqim. Amin. Barangkali demikian yang disampaikan dalam kesempatan ini. Untuk kalau ada pertanyaan,
Monggo. Biasanya pertama kali Pak Muhtadi, monggo Pak Muhtadi. Kita panci dulu. Oh, yang lain dulu. Yang lain dulu monggo. Itu nih mau bertanya. Mungkin barangkali akan saya mulai dulu pertanyaan saya. Kalau kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah ciptaan Allah, bukan ciptaan Muhammad SAW. Kita yakin bahwa Al-Quran itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin juga bahwa Al-Quran itu benar 100%, tidak ada kesalahan. Coba cari kesalahannya. Kalau yang bisa cari kesalahan Al-Quran tidak ada kesalahannya, Bahkan justru sebaliknya, bagi orang yang membaca itu ada keberkahan, ada pahala, macam-macam nanti. Fadilahnya itu macam-macam. Tapi saya satu tadi, mengapa kadang-kadang kita membaca saja tidak mau, bisa membaca tapi tidak mau. Artinya kadang-kadang ada juga kita satu rukuk dari ain ke ain itu membaca itu berat. Baru membaca saja kita rasanya berat itu, Nah, itu bagaimana? Biar kita bisa meningkatkan cinta kita kepada Al-Quran, meningkatkan cinta kita kepada Allah, itu bagaimana caranya? Kadang-kadang kita ingin itu tapi tidak bisa. Saya dulu pernah waktu remaja ingin membaca tapi melihat orang bisa 1 bulan itu mengatamkan Al-Quran dulu. Itu saya heran, kok bisa? Saya ingin seperti itu, tidak bisa. Baru membaca 1 rukuk saja sudah ngantuk. Kita kadang-kadang mendengarkan pengajian saja ngantuk. Seperti masalah ini. Seperti mendengarkan pengajian saja kadang-kadang ngantuk kita. Nah itu kita banyak ngantuk. Artinya kecintaan kita membaca kita itu kurang apa? Gairahnya tidak ada. Bagaimana cara menggairahkan kita untuk bisa membaca Al-Quran? Syukur-syukur kita bisa 1 bulan kita khatam, atau mungkin satu bulan bisa mengatamkan 4 kali seperti saya tadi. Setiap makan itu bisa khatam. Bagaimana caranya? Ya, masih. Itu awalnya nanti bisa dilanjutkan pertanyaannya dengan teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, ya ini pertanyaan yang sesungguhnya berat juga karena apa yang akan dialami oleh kita mungkin sama saja mungkin dengan yang lain. Barangkali saya juga kadang-kadang merasakan seperti itu. Maka bagaimana kita menumbuhkan kecintaan kepada Quran? Ini semua adalah kembali kepada tekad kita. Dalam surat Al-Ankabut ayat yang terakhir, surat 29 ayat 69, Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan barang siapa bersungguh-sungguh di jalan kami, berjihad di jalan kami, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Dan sesungguhnya Allah sungguh bersama orang-orang yang selalu berbuat baik. Jadi ayat ini yang melahirkan satu falsafah yang sangat terkenal di kalangan pesantren, menjaga wajah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan menemui keberhasilan. Artinya kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita sungguh jalan Allah, di jalan kita membaca Al-Quran, jalan kita untuk khusyuk ibadah, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalannya, ya. Jalan-jalan menuju kebaikan-kebaikan itu. Jadi kuncinya adalah sungguh-sungguh, ikhlas dan sungguh-sungguh, ya. Ikhlas dan sungguh-sungguh. Ikhlas adalah kalau orang sudah ikhlas, ya, melakukan segala sesuatu hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ikhlas itu bukan tanpa pamrih. Tapi ikhlas itu adalah kita melakukan sesuatu semuanya hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Pamrihnya adalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengharapkan surga Allah dan segala macamnya.
bagian dari pamrih kita. Ya. Nah kalau dalam berbekalnya ikhlas dan jalannya sungguh-sungguh, maka Allah akan mudahkan. Ya. Akan mudahkan jalan kita di dalam mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Insyaallah, saya yakin kalau kita kuatkan tekad kita, mata yang mengantuk, karena ya salah satu adab ya, dalam baca Al-Quran itu dimulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang sebelum baca Quran baca dulu ta'awudz. Ya. Jadi bukan bismillah, itu ta'awudz ya. Karena kita berlindung dari godaan setan yang terkutuk, karena setan akan menggoda kita setiap saat. Ya. Setan akan menggoda kita setiap saat dengan ngantuk, dengan malas, dengan segala macam ya. Begitu satu ruku udah ngantuk, mau tidur nggak bisa tidur. Kalau mata kita baca WA gitu ya kuat banget gitu. Baca Facebook kuat banget gitu. Baca apa kuat banget. Tapi kalau dibaca di Quran, kenapa ngantuk? Ya. Sudah kalau baca Qurannya di handphone juga boleh kok. Ya. Ya. Insyaallah kalau kita mendalami tadi kesungguhan kita, keikhlasan kita. Kalau orang ikhlas itu kan ciri-ciri keikhlasan itu adalah orang tidak bertambah semangat ketika dipuji dan tidak menjadi malas ketika dicela. Itu orang yang ikhlas. Dicela dia amarah. Ya. Pernah mendengar cerita tentang keikhlasan Rasulullah SAW, luar biasa. Ada sebuah kisah di masa Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, kata Aisyah kepada ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, wahai ayahanda, di pasar ada seorang Yahudi buta, kakek-kakek buta, yang Rasulullah biasa datang kepadanya, menyuapi dia, berikan makan kepadanya, meladeni dia. Coba datangin dia. Sekarang kan Rasulullah sudah wafat, tidak ada lagi yang melayani dia, kasihan. Maka Abu Bakar As-Siddiq datang kepada seorang laki-laki tadi. Ternyata apa yang dikatakan laki-laki itu, laki-laki buta ini, ya, dan kakek-kakek buta ini, dia setiap hari kerjanya mencela Rasulullah SAW, mencaci maki Rasulullah SAW, Yahudi. Maka Abu Bakar kaget, gimana Rasulullah bisa melayani orang seperti ini yang setiap hari mencela Rasulullah, mencaci maki Rasulullah. Rasulullah malah menyuapi. Akhirnya Bakar memberikan menyuap makanan kepada orang tadi. Kemudian dia bertanya laki-laki yang itu bertanya, siapa kamu? Abu Bakar jawab, yang biasa nyuapi kamu setiap hari. Tidak, yang biasa nyuapi saya itu orangnya lembut, menyuapi dengan lembut. Ini kasar sekali. Ya wajar, Abu Bakar kan mendengar Rasulullah dicaci maki kan kemudian nyuapinya mungkin dengan kasar. Maka kemudian Abu Bakar berkata, wahai kakek tua, sesungguhnya orang yang menyuapi kami setiap hari selama ini sudah meninggal. Dan tahukah kamu, dia orang yang setiap hari kamu caci maki. Dia adalah Muhammad Rasulullah SAW. Langsung kakek tua Yahudi tadi kemudian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Kita bisa bayangkan bagaimana keikhlasan Rasulullah yang luar biasa. Hatinya itu betul-betul qalbun salim, hatinya selamat, ya, hati yang bersih, tidak marah mencaci maki. Maka modalnya sekali lagi adalah ikhlas, sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh dan ikhlas, maka insya Allah Allah akan singkirkan penghalang-penghalang dari diri kita, godaan-godaan dari diri kita. Allah akan mudahkan jalan ke arah kebaikan-kebaikan kepada kita. Karena ujungnya kan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la'al muhsinin. Dan sungguh Allah bersama orang-orang yang selalu berbuat baik. Sungguh Allah selalu bersama orang-orang yang berbuat baik. Wallahu a'lam. Monggo, ada yang lain. Apa ibu ada? Jawab. Kalau kita baca Al-Quran itu sekarang banyak yang ini
ikhlas segala macamnya. Suatu hari dia dikasih cobaan ujian berupa sakit yang berat. Pada saat sakit itulah kemudian dia bertanya kepada dirinya sendiri, sesungguhnya untuk apa saya hidup? Hendak kemana setelah saya hidup? Tugas saya apa untuk hidup ini? Dan adakah kematian setelah kehidupan ini? Pokoknya pertanyaan itu kemudian membuat dia bertanya-tanya. Akhirnya dia buka kitab-kitab suci yang dia yakini selama ini. Dia buka kitab Injil, Bible. Dia mungkin juga buka kitab-kitab dari India, udah hidup. Terakhir kakaknya bawa terjemahan Quran dalam bahasa Inggris. Terjemahan bahasa Inggris. Terjemahan Quran selalu ada nas aslinya. Dia baca bukan dari Al-Fatihah, ya, tapi baca dari kanan, dari surat Anas, dari bacanya Anas, kemudian Al-Falaq, Al-Ikhlas, ujungnya justru di Al-Fatihah terjemahannya. Kemudian dia mengambil kesimpulan, inilah apa yang saya tanyakan tadi terjawab semua di dalam Quran, ya, Quran ini. Akhirnya dia masuk Islam, dia ganti namanya jadi Yusuf Islam. Kemudian dia tinggalkan dunia musisi rappernya, ya. Kemudian dia dirikan sekolah-sekolah Islam di Inggris. Sampai ketika saya bertanya kepada Ustaz Dr. Didi Hafidudin, Ketua Basnas, Ustaz, kalau ingin sekolah belajar ekonomi syariah, ambil S2, anak saya S1-nya ekonomi syariah IPB, sekarang kerja di Departemen Ekonomi Syariah Bank Indonesia. Kalau ingin ambil S2, S3, rekomendasi saya kemana? Beliau menjawab saat ini, jawabannya Malaysia atau Inggris. Justru ekonomi syariah berkembang di Inggris. Ya, salah satunya adalah dasar-dasarnya Yusuf Islam, dia mendirikan sekolah-sekolah Islam dan berkembang Islam luar biasa di Inggris. Artinya kita bisa ambil kesimpulan bahwa Yusuf Islam berbeda ketika baca Al-Quran terjemahan dalam bahasa Inggris tadi. Jadi tidak ada salahnya, tetap yang kita lakukan adalah ta'aruz, ya, baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian cuman kalau baca terjemahannya saja, ya, ini tidak ada pahala langsung. Kalau yang baca nasnya kan setiap huruf ini satu kebaikan. Allah Rasulullah mengatakan bahwa alif, lam, mim itu satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga dari kata alif, lam, mim ada 30 kebaikan di dalamnya. Artinya pahalanya langsung kalau yang baca langsung dalam bahasa. Tapi menurut saya kalau baca terjemahannya kemudian dalam rangka memahami, itu tidak ada salahnya, insya Allah pasti ada nilai-nilai dalam. Walaupun tetap hadirnya kita dalam talim dengan kajian-kajian itu tetap, karena sebenarnya bisa ada lain keberkahan, ya. Ada keberkahan yang lain Islam itu disampaikan, Al-Quran disampaikan secara talaki itu langsung dari gurunya. Kalau Rasulullah biasa melakukan tadarus setiap Ramadan bersama malaikat Jibril. Demikian juga mestinya kita tetap kajian-kajian ini hadir dalam sebuah kajian-kajian Islam. Tidak ada salahnya kalau kita kemudian di luar itu kemudian membaca terjemahan Al-Quran dari awal, walaupun kalau kita tidak paham ya sudah, kita pokoknya baca saja, jangan mensimpulkan sendiri, tidak mensimpulkan sendiri. Karena Al-Quran itu kan ada ayat yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Muhkamat itu yang berhukumnya jelas. Ya, ada kalau baca paham. Kadang-kadang ada yang mutasyabihat, yang maknanya tersirat, gitu ya. Nah, kalau seperti itu, tanyakan kepada ustaz ulama yang itu dalam tafsir Quran. Ya. Jadi dalam konteksnya tidak ada salahnya kita baca terjemahan Al-Quran. Allah ada lagi. Konteksnya tadi kan sudah jelas Pak, arahan dari penjara kita fokus dari penjara kita fokus menuju Al-Quran, menuju Allah. Jadi kalau menurut pendapat saya, kalau mau konsen di Al-Quran, kita bikinlah satu ruangan yang khusus untuk baca Al-Quran, kunci lah. Kalau bos-bos saya kalau tiap Ramadan ke Arab. Jadi
sistemnya begitu, jadi bukan the power of pepet atau bukan mujizat, tapi kita belajar menguasai diri kita. Saya rasa begitu. Entahlah. Ya, saya setuju bahwa fokus itu adalah sesungguhnya makna lain dari khusyuk. Ya. Kalau kita sholat tadi apa ya? Kalau kita lagi sholat, itu yang pandangan kita kemana? Ke tempat sujud, ya kan? Satu titik, ya. Yang harus kita pandang itu adalah tempat sujud. Maknanya itu adalah fokus. Jadi khusyuk itu adalah maknanya fokus. Jadi langsung lagunya yang baru lain. Satu titik, satu titik fokus. Ya, dalam ketika seorang kemana akan kemana itu fokus pada titik yang ada di tengahnya. Ya, walaupun nanti mungkin dalam pelaksanaannya bisa jadi melenceng sedikit, tapi itu fokusnya adalah kepada titik di tengah tadi. Itu khusyuk. Ya. Jadi yang disebut dengan khusyuk dalam sholat sebenarnya juga adalah maknanya adalah fokus. Saya setuju, tidak ada bukan untuk orang kepepet, tapi ada momentum-momentum saat kita doakan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah masih baru nikah tahun 92. Suatu hari saya pulang dari satu kajian, pulang malam naik angkot. Nah, rumah kontrakan saya itu di Bogor dari jalan raya ke rumah saya itu kalau saya masuk jalan kaki 100 meter melewati kebun sawah-sawah. Saya turun dari angkot dan jalan menuju ke rumah saya, tiba-tiba saya digonggong 5 ekor anjing. 5 ekor anjing membawa saya. Ya. Dalam keadaan seperti itu, apa yang kita lakukan? Lari nggak mungkin, pasti kalah. Mereka memiliki saya. Kemudian yang teringat bacaan doa yang saya ingat, ya tadi satu bagi bacaan doa dari Al-Nasrullah. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada dengan kalimat-Mu yang sempurna dari kejahatan makhluk-makhluk. Itu doa tiba-tiba aja gitu. Itu yang diingat. Saya baca itu berkali-kali. Kemudian apa yang terjadi? Anjing itu tiba-tiba diam. Kemudian saya karena mereka sudah diam, saya jalan. Tapi mereka mengiringi saya di kanan kiri saya. Sampai rumah, saya ke rumah. Istri saya buka pintu, saya masuk, anjing itu pergi. Ini kalau menurut saya adalah momentum doa saya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin dalam bahasa kita kepepetan itu betul. Tapi mungkin saat itulah saya berada dalam kondisi kepasrahan yang total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi kepasrahan yang total kepada Allah, sehingga kemudian Allah tundukkan makhluk-makhluknya ini agar mereka tidak mengganggu saya, bahkan kayak ngantar itu diantarin ke rumah. Diingatkan, saya jadikan sebuah kisah-kisah dari saya. Ada Zainab Al-Ghazali di Mesir, seorang mubaligh yang konsisten. Pernah salah satu hukumannya itu dia di penjara. Itu perempuan yang Zainab Al-Ghazali ini. Kemudian dimasukkan ke dalamnya seekor anjing yang sudah seminggu udah kasih makan. Bayangkan, ya, laparnya kayak apa? Saking takutnya Zainab Al-Ghazali, wajar takut pada makhluk Allah seperti itu. Dia kemudian tunduk sujud pada Allah, berdoa dalam sujudnya sambil menunggu saat-saat terakhirnya. Apa yang dilakukan anjing? Ditunggu 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit. Kok nggak ada apa-apa? Akhirnya dia bangun dari sujudnya, dilihatnya anjing tadi sedang sujud pula dan dari matanya berikan air mata. Artinya dalam keadaan seperti ini, inilah momentum di mana Allah mengabulkan doa kita. Ya. Jadi sebetulnya janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya akan mengabulkan. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita tidak berani berdoa Allah mengabulkan. Padahal sebenarnya setiap doa pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung tingkat kepasrahan kita kepada Allah. Ya. Ketika sudah merasa betul-betul pasrah total kepada Allah seperti yang saya alami tadi, tiba-tiba anjing bisa ya tunduk ya kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga yang saya alami barangkali dalam beberapa kesempatan setelah saya keluar dari jeruji besi ini kan, ya kadang-kadang salah satu yang diujiannya adalah mengkhawatirkan pintu rezeki ya. Kalau nanti punya tiga itu dari pintu ke pintu, ku coba tawarkan nama, nggak ada yang mau kerja. Tapi Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian saya punya prinsip, saya udah ngomong langsung tinggal. Tapi kalau ada panggilan dakwah di mana pun saya akan berangkat, walaupun saya tidak tahu tempatnya kadang-kadang. Taman harus berlawang jauh-jauh dari Moro, termasuk ketika Pak Hilmi mau-WA saya di sini, saya pantang untuk menolak gitu ya, dengan sebuah keyakinan Allah yang memberikan. Allah akan menyelesaikan urusan saya. Ya, suatu hari kemudian menjelang Lebaran, ada teman saya yang pengusaha, Mas bisa menarik rekening kan? Apa? Tiba-tiba dia mengirimkan uang nasi ke THR. Bagi saya cukup besar. Artinya Allah Subhanahu wa taala kemudian rezeki itu diberikan kepada kita dari arah pintu yang kan kita sangka-sangka. Kita duga, ternyata ya yang terpenting adalah tetap berada di track Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan berikan. Iya karena berubah, iya karena setelah itu kita yakini betul-betul dalam kehidupan kita. Ya. Kalau ayam saja keluar rumah dalam keadaan kosong perutnya, pulang sakitnya, kenapa tidak manusia melakukan seperti itu? Rezeki itu Allah yang mengatur, Allah Razak, Allah yang mengatur rezeki kita semuanya. Yakinlah dengan janji Allah bahwa sebenarnya Allah yang memberikan pintu rezeki pada kita. Ya. Cicak saja, cicak ini kan bisanya cuma merayap begini. Makanannya nyamuk, makanya terbang. Kalau secara logika gitu ya, pikirnya kan kalau nyamuknya sedikit jenius gitu ya, kan kerjain cicak-cicaknya tuh gitu. Jangan jauh lagi gitu, tapi nyatanya enggak. Cicak di dinding, dia merayap, datang seekor nyamuk, Allah membalikkan nabi masak terakhir. Hafal tangkap, artinya Allah yang mengatur rezeki sang cicak tadi ya. Coba, kalau logikanya bayangkan, ini apa namanya? Ya, saya ini kerjain sama rakyat, kok nyamakannya saya terbang gitu ya. Kalau kerjaannya ngeluh saja, kerjaan saya bisa ngeluh kayak manusia gitu ya. Ya Allah, saya kok tega banget sih, saya cuma rakyat begini dulu, kok makan saya terbang. Tapi izin Allah Subhanahu wa taala, cicak sudah dengan alamatnya rezeki makanan dari nyamuk tadi, maka akan datang kepadanya. Ya, yakin Allah akan sebalik. Allah saya setuju, fokus kita adalah khusyuk tersebut. Kemudian ceramah dari Ustaz Arif Nazar, semoga kita bisa mengambil manfaat. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa banyak pahala-pahala di dalam kita membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran itu kita harus tahu juga fadilahnya, keutamaannya membaca Al-Quran apa. Nah, dengan kita tahu membaca Al-Quran, keutamaan itu banyak keutamaan. Di antaranya orang membaca Al-Quran itu nanti di akhirat, di alam kubur itu akan menjadi perisai. Kita nanti akan tahu, loh, kamu siapa? Kamu membela saya di saat kita mau diazab, kita mau disiksa. Ada orang yang membela kita di alam kubur, itu akan ada orang yang membela kita. Kita tanya mereka, siapa? Saya tidak kenal sama kamu. Ketahuilah bahwa saya itu yang Quran yang kalian baca dulu itu, saya itu. Itu keutamaan Al-Quran. Kita banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Maka dari itu sayanglah kalau kita tidak banyak membaca Al-Quran, apalagi kita tidak bisa membaca Al-Quran,
Maka kita mulai dari sekarang untuk banyak membaca Al-Quran. Kalau kita ingat dengan relawan-relawan di Palestina, itu ketemu sama orang-orang Palestina yang banyak tua dan muda, itu sering membaca Al-Quran. Banyak orang tua-tua itu membaca Al-Quran. Ditanya, mengapa kalian membaca Al-Quran? Saya dulu itu tidak tahu. Sekarang membaca Al-Quran karena saya dijajah oleh Israel itu karena saya jauh dari Al-Quran. Karena saya tidak banyak membaca Al-Quran. Karena saya tidak banyak memahami Al-Quran. Akhirnya saya dijajah oleh Israel. Jawabannya orang-orang Palestina seperti itu. Sekarang banyak di Palestina sekarang dari kecil sampai orang-orang tua itu membaca Al-Quran. Supaya apa? Supaya derajat kita itu tidak direndahkan. Di Palestina itu yang namanya nyawa itu amat sangat rendah harganya di sana. Orang-orang Israel itu menembaki orang-orang Palestina sebagaimana kita menembaki burung. Jadi tidak ada sakitnya apa-apa. Itulah. Marilah kita bersama-sama dengan kasihan ini kita banyak membaca Al-Quran. Apalagi di sini sudah ada 3 grup. Monggo yang mau mengikuti grup untuk belajar Al-Quran dalam satu pekan. Dalam satu pekan ada grupnya Bukan Termanto, ada grupnya Pak Agus Sujadi dan grup saya. Monggo bapak-bapak yang belum masuk dalam grup untuk masuk, dan yang bacaannya masih gurau-gurau maupun yang belum bisa, monggo saya membuka diri untuk apa? Untuk belajar agar lancar bacaannya. Begitu saja dari kami. Marilah kita tutup pengajian ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.